Lalu kakak lihat di sini di halaman ketiga ada juga pahlawan Sultan Iskandar Muda. Di sini ada, kakak baca teksnya, kegigihan Sultan Iskandar Muda ya. Kakak baca teksnya, lalu setelah kakak baca, kakak lihat di halaman keempat ya. Ada mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Di sini ada tentang Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Gajah Mada dengan kekuatan dan wibawanya bertekad mempersatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Gajah Mada memiliki tekad yang begitu besar. Beliau pun mengucapkan sumpah tidak akan memakan pelaka sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut terkenal dengan sebutan Sumpah Pahlawan. Berkat kegigihan dan tekadnya, Gajah Mada dan pasukannya dapat menaklukkan banyak daerah, mulai dari Bali, Lombok, Palembang, Semenanjung Malaya, serta sejumlah wilayah di daerah Kalimantan. Lalu kakak lihat di sini di halaman kelima ya. Di sini ada mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan ya. Di sini ada sifat-sifat cahaya. Kakak tahu sifat-sifat cahaya apa aja? Ya, Ibu akan jelaskan ya kakak. Di sini ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus ya. Kakak lihat di sini, apa itu contohnya? Contohnya yaitu lampu senter dan lampu sorot. Dan yang kedua, apa kakak sifat cahaya yang kedua? Yaitu cahaya menembus benda bening ya. Contohnya apa? Cahaya yang menembus ke kaca. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa? Contohnya cahaya yang dipantulkan oleh cermin atau lampu spion ya. Yang keempat, ada cahaya dapat dibiaskan. Kakak lihat di sini di gambar ke halaman 6 ya, cahaya dapat dibiaskan. Di sini ada contohnya, ikan di kolam akan terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Nah, ini merupakan cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, ada cahaya dapat diuraikan. Contohnya apa? Yaitu pelangi ya. Kakak lihat di halaman ke-9 ada ayo berlatih ya kakak. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Tetapi yang kakak kerjakan hanya nomor 2 dan 3 saja ya kakak. Nomor 1, nilai kepahlawanan apakah yang dimiliki Gajah Mada sehingga nama besarnya terkenal hingga sekarang? Apa tadi? Ya, berkat tekad dan kegigihannya itu yang dimiliki oleh Gajah Mada ya. Yang keempat, di sini ada Doni tidak sengaja menjatuhkan uang koinnya ke dalam kolam air yang jernih. Doni dapat melihat uang koin tersebut mendarat di dasar kolam. Doni pun memasukkan tangannya ke dalam kolam untuk mengambil koin miliknya. Akan tetapi tangannya tidak dapat mencapai dasar kolam. Kolam air tersebut lebih dalam dari yang terlihat. Doni pun meminta bantuan rekannya untuk mengambil uang koin tersebut. Mengapa Doni mengira kolam tersebut datar? Nah, karena cahaya yang dipantulkan ya. Nah, yang B, sifat cahaya apa saja yang terdapat dalam cerita di atas? Ada apa aja? Ada cahaya menembus benda bening, dan ada apa lagi? Ada cahaya dapat dibiaskan ya. Jadi cahaya dari matahari dibiaskan ke kolam ya. Kakak kerjakan hanya nomor 2 dan nomor 3 saja. Lalu kakak lihat halaman 10 ya kakak. Kita masuk pembelajaran kedua ya. Di sini masih tentang kepahlawanan ya. Di sini ada siapa? Ada bu guru, ada pemadam kebakaran, dan ada suster yang merawat orang sakit. Mereka termasuk apa? Termasuk pahlawan. Kakak lihat di bawahnya ada menjelaskan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Apakah kakak tahu? Sudah hafal? Apa itu sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam Pancasila kita juga memiliki apa? Memiliki makna. Nah, di sini
sini kakak lihat di halaman 11 ada makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Ada apa aja kakak? Yang pertama, ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, ada menjunjung sikap bijak, jujur dan adil. Yang ketiga, ada mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, ada melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Yang keenam, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, ada menghargai dan menghormati hasil musyawarah mufakat. Dan yang kedelapan, ada menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dengan rasa tanggung jawab. Ini yang tadi Ibu sudah bacakan itu adalah makna dari sila keempat Pancasila. Dan kakak lihat juga di halaman 11 di sini ada apa? Ada contoh dari sila keempat Pancasila. Ada apa? Ada berdiskusi ya tentang apa ini? Anak-anak menentukan tema yang akan dipelajari dan akan didiskusikan. Yang kedua juga ada apa? Ada pendapat pemilihan kepala desa. Ini merupakan apa kakak? Merupakan contoh dari sila keempat Pancasila ya. Kakak lihat sekarang di halaman 12. Nah, di sini ada, perhatikan peristiwa berikut. Apakah sikap berikut merupakan pengamalan sila keempat? Nah, coba kakak lihat di nomor 1. Dalam pemilihan ketua kelas, semua siswa memberikan suaranya. Itu merupakan pengamalan sila keempat apa bukan? Iya, karena dia apa? Bermusyawarah. Yang kedua, di desa makmur sedang diadakan rapat desa. Bapak kepala desa memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berpendapat. Itu juga merupakan contoh dari sila keempat Pancasila. Yang ketiga, sebagai ketua kelas, jaga memastikan bahwa kondisi kelas tetap rapi. Itu ya bukan? Bukan. Yang keempat, Bu Asri adalah seorang polisi wanita. Suatu hari orang tua Bu Asri sakit, akan tetapi Bu Asri harus melaksanakan tugas kenegaraannya untuk dinas keluar kota. Setelah memastikan orang tuanya mendapat perawatan, Bu Asri berangkat untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengabdi negara. Itu bukan. Yang kelima, ada Lana, Ari, dan Bayu melaksanakan musyawarah menentukan tugas prakarya yang akan dibuat. Itu merupakan contoh dari sila keempat Pancasila karena mereka bermusyawarah. Nah, kakak lihat di halaman 12 ada menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Anak-anak ibu yang soleh sudah tahu lagu Maju Tak Gentar? Ya. Maju Tak Gentar itu diciptakan oleh siapa kakak? Ya, oleh C. Simanjuntak. Ayo kakak kita nyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Nah, itu merupakan contoh lagu Maju Tak Gentar. Dan anak ibu juga harus memperhatikan tinggi dan rendahnya nada di dalam lagu Maju Tak Gentar tersebut ya. Lalu kakak lihat di halaman 15 ada ayo berlatih ya. Kakak kerjakan hanya nomor 2 dan 3 saja juga ya kakak. Nomor 1, tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Bunyinya apa kakak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nomor 2, tuliskan 2 contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang dapat kamu terapkan di sekolah. Ya, tadi sudah ibu contohkan ya kakak. Yang ketiga, di sini ada bacalah peristiwa berikut dengan cermat. Tony, ketua kelas 4 SD. Mutiara sedang memimpin sebuah rapat kelas. Mereka sedang membicarakan rencana kegiatan pentas seni. Dalam rapat, Tino dan
Bayu ingin menampilkan tarian tradisional. Terjadi perdebatan antara keduanya. Menurutmu bagaimana sebaiknya sikap Tony berkaitan dengan pengamalan sila keempat Pancasila? Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya dari makna sila keempat Pancasila. Yang nomor 4 ada tentang madrasah gentar yang sudah tadi kita praktikkan. Namun anak ibu hanya mengerjakan nomor 2 dan 3 saja ya kakak. Sekian penjelasan dari ibu dan semangat